Terbukti Mas, kesulitan banget ini di putaran kedua. Akhirnya kita jadi punya istilah obral poin ya. Jadi memang karena kesulitan. Nah, dengar-dengar ini beberapa nama sudah mulai ancang-ancang untuk hengkang juga Mas Guskit. Tapi memang ya bisa benar bisa tidak, ini hanya informasi jawaban garis yang yang didapatkan, seperti dari Gorve yang halo teman-teman jawaban garis, jumpa lagi bareng saya Hermin. Kali ini bareng sama Mas Guskit, tapi dia di belakang layar. Kelihatannya sendiri tapi nggak sendiri. Ya, hari ini kita mau secara khusus mengulas tentang PSIM yang baru saja menyelesaikan musim perdana di Superliga, perdana di kasta tertinggi setelah 18 tahun, BRI Superliga 2025-2026. Finish di peringkat ke-11 dengan 45 poin. Sebenarnya 3 poin lebih banyak dari target yang dicanangkan awal oleh manajemen PSIM, sebanyak 42 poin. Nah, ini menarik banget. Ada banyak hal yang bisa kita ulas bareng-bareng sepanjang tahun ini. Tim PSIM yang mengalami ya begitu luar biasa di paruh pertama, lalu kemudian beleret cukup lama nggak menang, sampai akhirnya bangkit lagi, menemukan performa lagi meskipun tidak terlalu baik, tapi sudah berhasil finish di peringkat ke-11. Nah, ini Mas Guskit kayaknya udah punya beberapa pertanyaan, udah punya beberapa intisari yang bisa kita bahas bareng-bareng di podcast Jawaban Garis hari ini. Oke, kita ambil dari sosmed. Oke, siap. Pertama, Van Gastel sudah memastikan bertahan resmi kontrak semusim lagi. Ya. Ini hal baik atau bagaimana? Nah, menarik ini teman-teman. Kemarin beberapa hari yang lalu, hari ini syutingnya 26 Mei, PSIM mengumumkan Van Gastel secara resmi bertahan 1 musim lagi. Ini sebenarnya hal yang oke, hal yang baik ya untuk PSIM, karena memang secara nggak langsung tim ini tidak akan berubah banyak ketika ditangani oleh tim pelatih yang oke, yang dalam tanda kutip sudah punya background semusim bersama PSIM dengan catatan yang cukup baik. Van Gastel ini, PSIM kemarin mencatatkan 11 kali ya, 11 kali menang, 12 kali draw dan 11 kali kalah. Ini sebenarnya catatan yang cukup impresif kalau untuk tim yang baru kali pertama setelah 18 tahun di Liga 2, di kompetisi kasta kedua, balik lagi ke kompetisi kasta tertinggi, ke Superliga. Ini ya dengan pemain yang sebenarnya kemarin kan kita tahu ya, Rasi Taruna sudah terlebih dahulu berburu pemain, Van Gastel tinggal melengkapi, menambah pemain yang sepertinya yang digarap KDE, cuman kemarin menambah Anton Fase dan Donny Warmerdam yang belum maksimal juga sih di PSIM, tapi memang itu pilihannya Van Gastel kemarin. Nah, ini kan cukup ya menarik kalau kita cermati sepanjang musim lalu. Van Gastel mengusung permainan possession football dengan dominasi penguasaan bola, dengan ada si Valente di situ di tengah, Bulga Vidal, mereka banyak menguasai bola, menyerang, bertahan sampai cukup tinggi, baik home dan away. Di putaran pertama begitu mengagetkan, banyak tim-tim lawan dan bisa mendapatkan poin sampai 30 ya. Jadi ini lumayan oke untuk sebuah tim baru tadi. Tapi itu tadi yang patut kita waspadai juga di musim kedua. Kalau kita berkaca dari Jan Olde Rekering ya di Dewa United, meskipun tetap Dewa itu finish di posisi 7, tapi di musim keduanya Jan Olde ini mengalami cukup banyak persoalan. Susah sekali menang, permainan timnya yang seperti karakternya Van Gastel juga, karakter pelatih-pelatih Belanda ini terbaca oleh lawan. Kemudian lawan menerapkan pola low block,
pola defensif, kemudian dan mereka kesulitan. Nah, ini yang harus juga diantisipasi oleh Van Hastel dan PSIM di musim depan. Kemarin Mas Guskit, aku sempat tanya ke Van Hastel di press conference terakhir di laga home, bagaimana kemudian ketika melihat pengalaman Jan Olde di musim keduanya bersama Dewa United kesulitan, bagaimana coach Van Hastel akan melakukan mengantisipasi ini di musim depan. Dan jawabannya dia ya masih cukup normatif ya, bagaimana kemudian musim depan PSIM akan datang dengan pemain yang tentu akan berbeda, selain pemain yang kontraknya masih di musim ini ada cukup banyak pemain yang kontraknya masih ada, pemain asing dan pemain lokal. Nah, ini mix dari Van Hastel ini akan seperti apa, ini yang akan menarik karena isunya ini rumornya ini Van Hastel akan bawa 7 pemain baru, 7 pemain Belanda. Nah, ini yang kita bisa lihat nanti kalau itu memang benar-benar terwujud, benar-benar Van Hastel mendatangkan itu, nah dia akan meramu seperti apa. Dia kemarin ngomong bahwa ya nanti kita akan coba, aku suka proses di latihan nanti akan seperti apa, sudah memberikan pos mana yang harus ditambah, berarti dia tahu apa yang akan dia lakukan. Dan ya ini kita lihat sih seperti apa, karena kalau dia masih pola permainan pragmatis dan seperti musim ini, kemungkinan akan kesulitan seperti Jan Olde di musim lalu di Dewa United. Nah, ini yang kita tunggu bareng-bareng, apakah kemudian Van Hastel akan melakukan banyak dengan opsi pemain yang nantinya akan berbeda. Van Hastel akan melakukan banyak sekali opsi-opsi strategi, opsi-opsi pergantian, opsi-opsi pola-pola permainan yang baru. Ini akan kita tunggu seperti itu, Mas Gisget. Oke, update lagi soal Van Hastel, Mas. Ya. Ini kan teman-teman terutama yang memang di luar manajemen, di Japan garis khususnya, Yeah. Analisisnya iya Mas, Van Hastel ini model yang nantinya ya seperti kita tahu Ya. di awal musim begitu ngotot, Betul. poin banyak, tapi Ya. begitu pertengahan terakhir kayak Kehabisan bensin. Ya. Poin itu sepertinya benar. Nah, itu jadi Van Hastel itu iya Mas. Ya, kita kemarin kan kalau kita baca ya dari kemarin ketika Van Hastel kesulitan di paruh kedua tuh alasannya adalah karena tim-tim lawan berubah menjadi lebih kuat. Mereka melakukan pembelian yang luar biasa di setengah musim. Ini yang membuat kemudian PSIM kesulitan. Karena PSIM praktis cuman menambah 1 pemain asing, Joop van der Aver di posisi belakang. Ini yang menurut Van Hastel jadi penyebab timnya kesulitan di putaran kedua. Tapi memang ya karena kalau secara strategi kita lihat bahwa nggak bisa dikesampingkan, strateginya PSIM, strateginya Van Hastel ini sudah banyak terbaca oleh analis lawan di putaran kedua. Jadi lawan tahu bagaimana kemudian bermain menghadapi PSIM, sudah tidak lagi mengagetkan seperti di putaran pertama. Ada momentum bahwa lawan-lawan berusaha belajar dari pola permainan PSIM, dan terbukti Mas, kesulitan banget ini di putaran kedua. Akhirnya kita jadi punya istilah obral poin ya. Jadi memang karena kesulitan dapat poin di putaran kedua. Yes. Oke, lanjut ke pertanyaan Ya, Mas. selanjutnya. Oke. Kira-kira pemain asing dan yang lokal ini siapa yang dipertahankan? Ya. Analisis saja. Jawaban kali ini. Yes, kalau kemarin ya dari beberapa yang sempat ngobrol juga, ada Rio Hardiawan itu masih punya kontrak satu musim di PSIM. Kemudian Fikri Ma'arif, Savio Seva masih ada di situ. Terus kemudian ada beberapa pemain lokal lain yang memang masih punya kontrak, termasuk juga pemain-pemain asing yang kontraknya masih ada, Mas. Kalau tidak salah, tidak keliru, di awal musim sempat ada Yusaku masih ada 1 musim, Rahmat Zoda masih ada 1 musim. Terus kemudian kemarin Ramos Minggo juga masih berusaha untuk dipertahankan karena kapten ini dapat banyak tawaran, Mas Gisget. Ini bermain sangat baik nih Ramos Minggo ini di si back tengah PSIM ini. Ini kemungkinan juga masih akan bertahan di situ. Dan ya beberapa pemain lagi mungkin yang diharapkan akan masih ya seperti Pulga Vidal, Si Valente,
atau memang seperti Yusaku Yamadera dan Rahmat Soda yang memang masih punya kontrak. Nah, dengar-dengar ini beberapa nama sudah mulai ancang-ancang untuk hengkang juga Mas Gus Git. Tapi memang ya bisa benar bisa tidak, ini hanya informasi jawaban garis yang yang didapatkan, seperti Derry Corvée yang mungkin nggak bareng PSIM lagi dengan alasan yang mungkin Derry punya alasan sendiri di belakang. Tapi memang ya bisa jadi iya bisa jadi enggak, karena kemarin ketika beberapa pertandingan terakhir di putaran kedua juga performanya meningkat nih dari Corvée. Dari yang sebelumnya di putaran pertama kan tidak berani untuk menusuk ketika dia bermain di pinggir, tapi di paruh kedua, di putaran kedua ini cukup banyak kemarin mencetak gol juga di laga terakhir ya, lawan Arema. Ini kan presiden baik juga untuk dia, termasuk kayak kalau main lokal seperti kemarin yang mencetak gol terbaik sepanjang musim, Muhammad Iqbal dimainkan sekali dan mencetak gol luar biasa, salto. Nah ini mungkin dia juga potensial, juga bisa untuk opsi yang kalau dia mendapat kesempatan ternyata dia bisa diandalkan begitu. Dan untuk pemain-pemain lokal, Savio Seva tentu tetap local pride ini harus dipertahankan menurutku, dan kontraknya sepertinya nggak cuma 1-2 tahun tapi kayaknya 3 tahun di PSIM, jadi masih ada 2 musim ke depan di PSIM nyicil ayem. Karena jujur memang Seva ini juga banyak diminati Mas Gus Git. Yes. Karena ya pemain lokal yang banyak jam terbang, mencetak gol, positioningnya baik, shootingnya ternyata dia bisa shooting sangat keras dari luar kotak penalti. Ini hal-hal yang juga dicari oleh tim-tim di Superliga. Nah, kalau untuk Nermin Halzeta ini kita belum tahu seperti apa, kontraknya 1 atau 2 tahun, tapi sepertinya untuk opsi di lini depan harus mencari satu striker yang memang benar-benar gacor dalam tanda kutip dan kuat untuk jadi tembok sekaligus goal getter. Nah, ini yang harus dicari, ini siapa yang bisa mengisi posisi itu, karena kan Rafinha sudah dipastikan selesai di PSIM, kontraknya habis akhir musim ini, akhir separuh musim kemarin dipinjamkan ke PSIS, selesai ini juga sudah selesai, dia hanya dikontrak 1 tahun di PSIM. Nah ini yang harapannya ya tentu kalau semua publik sepak bola di Jogja kan pengennya punya striker yang gacor, kuat, wah yang deteknya sip gitu loh Mas, target man. Nah ini yang tunggu ini siapa nanti buruannya Van Gastel, karena kita tahu Mas Gus Git sekarang tim scoutingnya PSIM sudah nggak bisa mengandalkan Rasi sudah pamit, manajer timnya sudah pamit, manajer baru belum dikenalkan. Sekarang kita tahu ada Steven Sani sebagai general manager, dan kemarin ngobrol sama Lian Atasno bahwa sekarang di PSIM tidak ada one man show, jadi semua pekerjaan yang tersistem. Siapapun yang ada di dalam bisa menjalankan sistem itu dengan baik. Nah ini yang mudah-mudahan termasuk scouting, termasuk kemudian negosiasi pemain, perburuan pemain, ini bisa berjalan dengan baik. Karena kan memang sekarang ya rumit Mas mencari pemainnya ini, dari agensi, kemudian berharap pada rekaman itu terakhir diambil kapan, bagaimana kondisi dia sekarang, bagaimana cedera atau tidak, ini kan benar-benar harus komplit nih pengecekannya. Nggak mau kemudian ketika datang ke Jogja nanti ketoknya sehat tapi jebol loro, nggak bisa dimainkan seperti yang terjadi. Meskipun ya yang dialami Anton Fase dan Donny Warmerdam itu adalah risiko yang di tengah pertandingan, tapi kalau bisa jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Harus pemain asing yang siap betul-betul dan fight sepanjang musim. Gitu. Masih soal pengamen, pemain. Spill Mas, soal yang 7 pemain Belanda kayaknya asik gitu. Wah ini betul nih, tapi iya Mas. Ini jujur ya Mas, kalau jawaban garis ini masih selentang-selenting, tapi belum ada nama yang muncul. Baru 7 pemain Belanda ini yang akan dibawa Van Hastel masuk. Nah ini mungkin nanti di komentar-komentar ini teman-teman bisa mulai muncul ini siapa nama-namanya. Langsung komen. Yang jelas ya harapannya siap tempur KB ini. Paling tidak dia menjalani iklim kompetisi itu 1-2 bulan terakhir lah. Jadi ketika nanti bergabung itu dalam kondisi yang memang mental bertandingnya siap.
Lanjut. Yuk. Berarti ini soal derby DIY. Wah, ini Mataram Islam. Mataram Islam ini. Piye Mas? Iki terakhir update-nya bagaimana untuk stadion piye? Yes. Nanti pemain-pemain yang kayaknya masih banyak yang melirik Jogja ini, Ya. pemain baru ini. Nah, Betul. piye Mas? Ya, ini sekalian ya kalau ngomong derby DIY harus ngobrolin PSS Sleman juga. Ini hal yang baik, hal yang luar biasa ketika PSS bisa promosi, bisa sama-sama di Superliga. Ini salah satu sejarah baru juga untuk persepak bolaan DIY ya. Jadi ada dua tim yang sama-sama luar biasa, sama-sama dimiliki oleh konsorsium besar. Satunya MTech Group, satunya Aman Mineral. Ini luar biasa. Dua-duanya punya kapital yang oke untuk menghidupi tim, dan ini akan jadi derby DIY yang jauh lebih berkualitas di musim ini, Mas. Yes. Karena kita tahu ya bagaimana kemudian antar supporter baik di PSIM maupun PSS ini dalam tanda kutip bersaingnya dalam konotasi positif ya, karena maunya pasti dua tim ini dihuni oleh pemain-pemain terbaik dan saling mengalahkan di derby di atas lapangan ya, tentu saja di atas lapangan. Nah, ini indikasi baik bahwa nantinya kedua manajemen tim ini akan mencari skuad-skuad terbaik, dan kita penonton, kita di Jaban Garis akan disuguhi tentu saja pertandingan yang menarik. Nah, kalau kita lihat juga ini dua pelatih Belanda, Mas Gusgit. Oh iya, dua Belanda. PSS Peter Wistra, Menir. Van Hastel. Nah, ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik, dan justru harapan kita, Mas Gusgit, tentu saja pertandingan itu bisa dilaksanakan masing-masing nanti di Maguwoharjo dan di SSA dengan penonton ya, Mas Gusgit. Biar kita bisa jadi benar-benar jadi saksi bagaimana pertandingan yang baik, atmosfer yang baik. Nah, ini yang harapannya Mataram Islah ini masih dijaga teman-teman supporter. Jadi kita tidak susah untuk mendapatkan perizinan dengan supporter di stadion. Ini akan jadi hal yang luar biasa tentu saja. Dan Jogja bisa menunjukkan bahwa sport tourism itu hidup tetap dengan mayoni UMKM. Oke. Mayoni semua hotel, restoran dan sebagainya yang ada di Jogja. Ini wah luar biasa, dan ya ini memang kita harus akui, Mas Gusgit, di sosial media ini masih kemeruwek aja nih, masih sindir-sindiran, masih ece-ecenan, masih ada sesuatu yang tampaknya menghangat di sosial media. Tapi harapannya ya justru menghangat sekarang, selesai, dan nanti ketika kompetisi berjalan itu semua sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama oke. Ya. Jadi benar-benar nggak ada halangan lagi, nggak ada rintangan lagi, nggak ada hal-hal kekerasan lagi. Persoalan diselesaikan sekarang juga, biar nanti semua saat kompetisi itu siap dan legowo. Karena sekarang ini, Mas Gusgit, kalau kita lihat ya teman-teman kan, ada supporter PSIM yang di Sleman, ada supporter Sleman yang di kota, di Bantul, di Kulon Progo. Semua itu kan saling beririsan. Nah, kan kalau nggak enak kalau misalnya terjadi apa-apa, saling berbalas kekerasan dan sebagainya. Ini kan nggak oke ya, Mas. Nah, harapannya itu kan banyak yang mengharapkan juga ketika derby Jogja ini jadi momentum untuk kebaikan, untuk hal yang baik. Nah, ini yang benar-benar harus kita jaga bareng-bareng, harus kita gas nih untuk hal ini. Jadi ya kita nggak boleh lagi bicara kekerasan, kita nggak boleh lagi membahas yang masa lalu, tutup buku yang kemarin, dan kita menjadi derby DIY, menjadi supporter DIY yang luar biasa. Yes. Ya cukup kita dijajah sama menir-menir Belanda saja. Iya, cukup diadu dombanya zaman dulu aja ya, Mas ya. Zaman menir Belanda aja. Rausum. Iya. Kita udah banyak informasi, kita udah bisa mencerna mana yang baik, mana yang tidak, bisa memilih untuk tidak terprovokasi, memilih untuk adem ayem. Ini ada pilihan, ada di teman-teman supporter sendiri, dan aku yakin itu masih akan jadi pemenangnya, karena kebaikan kok pasti banyak, semua orang pasti tidak mau ada kekerasan, ada rivalitas yang tidak sehat dan sebagainya. Ini momentum di derby DIY ini. Oke, sip. Oke, Mas, nanti kita update lagi di Jaban Baris berikutnya soal updating bola DIY ini. Semakin hangat
Betul. Kita tunggu nih dua tim di DIY ada di Superliga musim depan akan seperti apa rivalitasnya, mudah-mudahan rivalitas yang sehat dan kita selalu jadi supporter yang oke. Jawaban Garis akan terus memantau. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, jos. Sampai jumpa.